Oke, kita jumpa lagi melalui channel Mulai Berbenah Diri. Tentunya tidak luput dari nama channel itu sendiri, yaitu di sini kita sama-sama belajar. Khususnya buat kamu yang hari ini sudah mulai tertarik ke arah hal-hal yang keluar dari sifat konseptual, di mana ada semacam satu tuntutan, satu panggilan untuk mengetahui nilai-nilai keilahian dari apa yang tampak, dari apa yang terlihat secara real dalam jangkauan panca indera berupa penglihatan. Di sini kita coba menggali hal-hal yang sifatnya non formal. Tentunya kalau berbicara hal-hal seperti ini, itu sifatnya selalu menjadi pengalaman pribadi yang tentunya tidak akan pernah bisa kita jelaskan secara objektif, karena sifatnya subjektif yang hanya bisa dinyatakan sebagai kebenaran atas pengalaman diri sendiri, tetapi kita tidak akan pernah bisa memberikan satu bukti kepada orang lain untuk mengikrarkan bahwa pengalaman ini adalah satu kebenaran mutlak. Nah, untuk itu tidak ada satu jaminan bahwa apa yang seseorang alami, termasuk yang saya alami, yang kamu alami, yang siapapun alami, para pejalan-pejalan terdahulu dalam hal mencari jati diri, kita tidak akan pernah bisa memvonis bahwa itu adalah satu kebenaran. Tetapi ini adalah sesuatu yang sifat pribadi, pengalaman individual, di mana orang itu bisa meyakini satu kebenaran karena pembuktian atas dirinya sendiri, tetapi hal ini bukan sesuatu yang bisa dinyatakan kepada orang lain bahwa ini adalah satu kebenaran mutlak yang harus kamu ikuti. Tidak. Sehingga dalam hal ini, saya hanya bisa bercerita tentang apa yang saya alami, yang saya bisa katakan itu adalah sesuatu yang nyata bagi saya, tetapi bukan sesuatu penegasan bahwa ini adalah kebenaran untuk semua orang. Tidak. Tujuan saya dari berbagi di sini hanyalah menjadi salah satu mungkin jadi referensi bagi para pencari yang hari ini masih sama-sama seperti saya dalam mencari pengalaman jati diri, dalam menggali hal-hal yang ilmu yang sifatnya non formal. Mungkin ini bisa jadi satu perbandingan untuk lebih memberikan suatu pendekatan di dalam hal pembuktian dari pengalamannya itu sendiri. Ya, seperti ini. Intinya, bagaimanapun perjalanan kita, bagaimanapun perjalanan Anda, hanya Anda yang tahu, hanya Anda yang bisa merasakan, hanya Anda yang bisa tahu bahwa itu wow. Tetapi ketika sudah dijelaskan dengan bahasa, mungkin akan terdistorsi dari makna pengalaman itu sendiri. Jadi intinya seperti itu. Nah, untuk itu dalam masa-masa perjalanan kita akan sangat banyak dihadapkan hal-hal yang sifatnya semacam berbanding terbalik dari pengalaman kita sebelumnya. Tetapi situasi-situasi itu ternyata saya juga membandingkan dari banyaknya para pejalan sebelumnya, bahwa mereka juga lebih kurang memiliki pengalaman yang sama. Cuma yang
yang perlu kita hindari, bahwa biasanya saya mendapatkan pengalaman saya sendiri dan saya melihat orang-orang biasanya para pemula ketika memasuki situasi yang baru, kemudian mendapatkan satu pengalaman yang berbeda dari sebelumnya, biasanya itu akan ada sesuatu yang semacam mendorong sehingga kita merasa menggebu-gebu untuk menyampaikan bahwa inilah sesuatu yang harus dilakukan. Seperti inilah seharusnya bersikap. Kemudian harusnya beginilah pemahaman yang harus diterapkan. Jadi hal-hal seperti ini supaya kita lebih bijak dalam menyikapi, karena dalam hal ini kita tidak akan mungkin bisa menjelaskan sesuatu walaupun itu kebenaran menurut kita, tetapi kita tidak akan pernah bisa menegaskan kepada orang-orang di sekitar kita untuk mengikuti dari apa yang sudah kita alami tersebut. Karena di luar sana, bahkan kita sebelum di situasi ini, kita juga mengalami saat dimana hal yang sudah kita tahu itu adalah kebenaran di saat itu, tidak akan semudah itu untuk kita mengalihkan dari hal-hal yang sudah terkonsep sebelumnya. Nah, untuk itu ya, tetaplah bijak ketika mengalami sesuatu, walaupun itu menurutmu mungkin ada niat untuk katakanlah mungkin menurutmu orang itu salah sehingga kamu merasa perlu menyelamatkan. Tidak seperti itu, tidak harus seperti itu. Jadi percayalah bahwa Yang Maha Kuasa memiliki beribu, berjuta, bahkan miliar-miliar cara untuk memberikan petunjuk, baik itu secara nyata atau secara bentuk hidayah, secara ilham. Yang Maha Kuasa memiliki caranya sendiri, sehingga ketika hari ini kita menemukan situasi yang berbeda, tidak berarti bahwa seperti itu kita harus terapkan kepada orang lain. Nah, untuk itu kita yang mungkin memiliki pengalaman yang berbeda, memiliki nilai-nilai hikmah yang mungkin menurut kita jauh lebih terbuka, tetapi itu adalah satu petunjuk buat kita yang memang ketika saatnya tiba itu harus dipahami orang lain. Maka Yang Maha Kuasa itu sendiri, semesta itu sendiri akan mendatangkan proses, kemudian akan memberikan cara, dan akan menyampaikan sendiri melalui situasimu, di mana kamu tidak akan kesusahan untuk memaksakan orang lain, kalau memang itu sesuatu yang harus dipahami orang lain. Intinya dalam hal ini adalah kita pribadi pejalan itu sendiri yang harus tetap komitmen di dalam niat pencarian itu sendiri, bahwa jangan pernah berhenti, kemudian jangan pernah memvonis bahwa kebenaran yang kita peroleh saat ini, pengalaman yang kita dapatkan saat ini adalah itu akhir dari sebuah perjalanan, tetapi teruslah yakinkan diri kita untuk terus berjalan menuju pendekatan-pendekatan yang lebih membuka cara kita bersikap, kemudian cara kita memandang, kemudian bahkan sampai ke situasi di mana kita tidak harus berjarak, sehingga kita lebih terbuka dan kebijaksanaan semesta muncul, di mana kita sendiri mengerti bahwa
semesta tidak pernah memilih tentang siapa yang berhak untuk berada di sini, yang berhak untuk lebih baik. Kebijaksanaan semesta tidak pernah membedakan siapapun, tetapi semesta menampung semua dari keberadaan itu sendiri. Tinggal bagaimana keberadaan itu bersikap, berperilaku sehingga semesta, alam raya ini tetap terjaga. Dan kita sendiri membuktikan bahwa sewaktu-waktu semesta juga akan bereaksi hanya untuk mensinkronkan dari sesuatu yang mungkin sedikit bertentangan dari sistem kerja semesta itu sendiri. Ya, untuk itu kita jangan berpikir untuk merubah, tetapi kembalilah untuk yakinkan diri kita, bagaimana saya berubah untuk lebih baik, bagaimana saya bisa menjadi penyalur cahaya bagi semesta itu sendiri, tanpa terbebani bahwa setiap sudut, setiap celah harus terterangi. Tetapi tugas kita, ketika kita bisa memancarkan cahaya itu sendiri, ya itulah yang memang harus kita lakukan. Ya, sementara cukup sekian. Saya sendiri kehabisan kata-kata. Satu hal, jangan lupa bahagia, karena rasamu itulah yang menjadi jembatan, yang menjadi penghubung atau yang terhubung itu sendiri dari Sang Semesta, Sang Maha, Sang Kecerdasan tanpa batas. Pikiranmu tidak mengerti, tetapi rasamu membuktikan keterhubungan dari Sang itu sendiri. Terima kasih.